Halo semuanya, balik lagi dengan aku Vera di channel kesayangan kita ini. Oke, kali ini aku akan mereview sebuah film horor trailer. Ini adalah film Hollywood tentang 3 orang pencuri yang nekat membobol rumah pria buta dengan harapan mereka itu bisa membawa uang ratusan juta dolar. Namun siapa sangka malah 3 orang pencuri ini kena teror sang pemilik rumah, guys, dan itu akhirnya mengancam nyawa mereka. Kalian pasti penasaran kan? Oke guys, tapi sebelum aku lanjut ke review filmnya, aku mau disclaimer dulu. Kalau channel ini dibuat itu bukan untuk plagiat, pembajakan, atau meniru karya seseorang. Tapi justru channel ini dibuat agar kalian tuh bisa tahu dengan film apa yang akan aku review dan akhirnya kalian tertarik untuk menonton. Oke, buat kalian yang penasaran mending langsung aja karena aku juga udah nggak sabar buat ngasih tahu kalian. Jadi di sini tuh ada 3 pencuri yang bernama Rocky, Moni, dan juga Alec. Mereka itu adalah 3 komplotan pencuri amatir, guys, tapi memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Yang pertama ini aku jelasin dulu ya, ini tuh namanya Rocky dah. Rocky ini tuh dia latar belakangnya itu adalah broken home yang hanya tinggal dengan ibu dan juga adiknya yang masih kecil. Tapi ibunya ini memiliki kebiasaan buruk, guys. Ibunya ini tuh sering mabuk-mabukan gitu kan, mabuk-mabukan, terus gonta-ganti pacar, dan yang lebih parahnya itu dia membawa laki-lakinya itu ke rumah. Dan Rocky ini tuh merasa sangat muak sekali dengan kehidupannya yang udah miskin, terus broken home, ibunya kelakuannya kayak gitu. Jadi dia itu terpaksa gitu, gimana caranya agar dia itu bisa kaya dan bisa hidup bahagia dengan adiknya itu, dan dia pindah ke California. Dan pencuri kedua bernama Moni. Ya, seperti namanya guys, yaitu karakter yang benar-benar sangat bersemangat dalam melakukan pencurian ini. Jadi di antara ketiga orang itu yang paling bersemangat dalam menjalankan aksi ini itu adalah si Moni. Bisa dibilang dia itu adalah provokator. Oke, dan pencuri ketiga itu bernama Alec. Bisa dikatakan dari 3 karakter ini yang paling waras itu adalah Alec, guys. Tapi latar belakang Alec ini cukup ada hubungannya, maksudnya Alec ini adalah seorang anak teknisi perumahan, pasti otomatis punyalah kunci-kunci rumah klien itulah. Dan kunci itu digunakan Alec untuk membobol rumah klien ayahnya ini. Wow. Jadi 3 pencuri amatir ini tuh melakukan pencurian dari rumah ke rumah, hingga pada suatu hari mereka mendengar kabar bahwa seorang veteran yang tinggal sebatang kara karena anaknya ini meninggal dan mendapatkan kompensasi sebesar 300 juta dolar. Dan disinilah 3 pencuri ini memiliki rencana besar untuk mencuri uang itu. Oke, dengan segala persiapan yang matang, akhirnya 3 pencuri ini melakukan aksinya di rumah veteran tersebut. Saat mereka pertama kali masuk rumah itu, mereka tuh dihadapkan dengan berbagai macam rintangan yang gak semudah mereka pikirkan. Karena pertama kali mereka masuk itu, mereka harus dihadang oleh seekor anjing. Itu akan menjadi ancaman buat mereka, mulai dari anjing, terus mulai dari kunci-kunci yang tertinggal, dan apalagi itulah, pokoknya itu nggak segampang itu. Dan akhirnya dengan susah payah dan dengan segala cara akhirnya mereka bisa masuk ke rumah veteran tersebut. Saat berada di dalam rumah yang begitu gelap dan sepi sekali,
Nah, di situ mereka mulai untuk cepat-cepat mencari gimana nih menyimpan uang itu gitu guys. Dan akhirnya 3 pencuri ini menemukan sebuah ruangan yang diduga dalam ruangan tersebut pasti terdapat uang. Dan mereka berusaha untuk membobol ruangan itu. Namun siapa sangka malah pemilik rumah ini tiba-tiba muncul guys. Dan dia sadar kalau di situ ada orang yang masuk tanpa sepengetahuannya. Oke, tapi 3 orang ini mereka belum tahu kalau si pemilik itu ternyata buta guys. Dan beberapa saat kemudian si Moni ini sadar kalau pria ini tuh buta. Lalu dia itu mengancam si pria buta ini. Dia mengancam dengan segala cara agar pokoknya dia itu memiliki alasan lah, aku itu mabuk pak gitu, jadi aku tersesat di sini. Si pria buta ini nggak percaya karena apa? Karena ada potongan besi yang jatuh dan itu ternyata besi bekas pembobolan ruangan itu. Jadi siapa sangka guys, malah pria ini tuh bukan pria biasa. Walaupun buta, justru dia malah bisa menembak Moni ini dengan sekali tembakan, dan seketika itulah si Moni ini langsung tergeletak dan dia meninggal. Oke, karena si Moni ini tertembak, si Rocky ini dia langsung bersedih guys. Gimana nggak sedih, karena pacarnya itu tertembak dan mati di tempat. Tapi di situ dia nggak punya pilihan lain selain bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berusaha menahan nafas agar si buta itu tuh nggak sadar kalau di situ ternyata ada orang selain si Moni. Tapi guys, di satu sisi ternyata si temennya yang satu lagi yang namanya Alex itu dia sudah pergi duluan keluar, karena di situ dia nggak mau melanjutkan aksinya lagi. Sebelum itu kan, sebelum ketahuan itu dia nggak mau melanjutkan aksinya lagi. Dan setelah mendengar tembakan itu dia kembali lagi menuju ke dalam. Nah, karena menyadari bahwa situasi itu ternyata sudah tidak aman guys, dan si Rocky ini sudah bersembunyi di dalam lemari. Dia ketakutan dan dia melihat lelaki buta itu membereskan jasad si Moni ini. Dan setelah membereskan jasad itu, si pria buta ini membuka berangkas. Dia mengecek apakah uangnya itu masih ada, dan disitulah Rocky sontak dia merasa sangat terkejut. Wah, ternyata di situ uangnya, dan dia memantau di dalam lemari guys. Dan bersamaan dengan itu, setelah pria buta ini pergi, si Alex datang. Lalu mereka berdua bergegas untuk mengambil uang itu dan pergi kabur dari situ. Namun perjalanan mereka untuk keluar dari rumah itu gak semudah itu, karena saat mereka kembali ke jalan masuk, ternyata jalan masuk itu sudah ditutup oleh si pemilik rumah. Disitulah mereka mulai panik. Mereka ini mencari cara gimana nih supaya bisa keluar dari rumah ini gitu, karena si pria ini tuh benar-benar sangat berbahaya. Dan akhirnya mereka berdua, si Alex dan juga si Rocky ini, dia menemukan sebuah ruang bawah tanah, dan tanpa pikir panjang mereka langsung masuk ke situ. Dan di bagian ini gue bener-bener dibuat kaget banget, karena sampainya di ruang bawah tanah itu tiba-tiba muncullah sosok wanita bergelantungan guys. Tubuh wanita ini tuh penuh dengan luka lebam, dan lebih parahnya lagi dia itu di lakban mulutnya, sehingga dia tuh nggak bisa bicara, cuman au-au doang gitu kan. Siapa sebenarnya wanita ini, dan siapa sebenarnya si pria buta ini? Apakah dia seorang psikopat yang mengincar gadis-gadis? Ngeri cuy. Rocky dan juga si Alex ini tuh ya mereka ketakutan lah, siapa ini, kenapa ada wanita disekap di sini. Lalu mereka buka lakbannya, dan ternyata si wanita ini adalah orang yang menyebabkan putri si pria buta ini meninggal dunia. Dan lebih parahnya lagi, si wanita ini tuh dihamili oleh pria buta itu, agar si wanita ini tuh bisa melahirkan seorang anak sebagai pengganti putrinya yang sudah meninggal. Wow, ini gila loh. Dan saat mereka berusaha untuk kabur, di situ terdengar suara tembakan duar, yang ternyata itu yang kena adalah si wanita itu guys, wanita yang tadi disekap.
dan wanita itu ternyata langsung meninggal. Lebih kejinya lagi, si buta ini setelah wanita itu meninggal, si buta ini menguburnya di saluran pembuangan yang dipenuhi dengan cairan hitam busuk. Mengerikan. Dan sementara itu si Rocky dan juga si Alec ini berusaha untuk mencari cara gimana caranya supaya kita itu bisa keluar hidup-hidup dengan membawa uang itu. Dan di situ keadaannya benar-benar sangat gelap gulita. Mereka berdua berpencar dan di situ terjadi sebuah tembak menembak. Kalian bisa bayangin sendiri di ruangan yang sempit terus gelap. Aku sendiri yang nonton ini tuh benar-benar ingin cepet-cepet keluar dari rumah itu karena aku tuh seolah-olah merasakan kalau aku juga berada di sana gitu. Film ini tuh berhasil banget walaupun ini terlihat sederhana, tapi mereka mengemas ini tuh dengan sangat rapi dan juga rapat. Gila, bener keren sih, keren banget bener. Oke, jadi menurut kalian di antara dua orang itu, si Rocky dan juga si Alec, siapakah yang akan selamat atau bahkan mereka berdua itu akan meninggal sia-sia di tangan si pria buta itu? Dan setelah mereka berdua berjuang menghadapi keganasan si pria ini, naasnya guys, si Alec jadi korban selanjutnya dan tinggal si Rocky aja yang ada di dalam rumah mengerikan ini. Kalian bayangin aja setakut apa Rocky saat itu karena hanya tinggal dia seorang yang dia berusaha untuk bisa bertahan di situ. Oke, dengan segala cara akhirnya si Rocky ini berhasil untuk keluar dari rumah itu. Dengan sisa tenaganya ini dia berlari menuju ke tempat parkir mobilnya guys. Namun ada hal yang benar-benar di luar dugaan. Ternyata saat berlari ini Rocky masih dikejar seekor anjing. Karena Rocky ini terbilang karena di situasi yang terpojok dia tuh agak cepat gitu berpikirnya. Jadi si anjing itu akhirnya terkunci di dalam mobil dan akhirnya si Rocky ini bebas dari anjing tersebut. Tapi guys, tiba-tiba si pria buta ini sudah berada di belakangnya. Dan itu Rocky ketika langsung dipukul kepalanya, dia dipukul berkali-kali dan akhirnya berdarah serta dia langsung tersungkur terjatuh dan dia diseret itu dalam keadaan yang gak sadarkan diri. Dia tuh diseret masuklah lagi ke rumah iblis itu. Di situ aku pikir tuh si Rocky udah meninggal loh, karena wah, ini benar-benar psikopat sih. Dan setelah si Rocky ini diseret ke rumah pria buta ini lagi, si Rocky ini belum sadarkan diri guys, dan beberapa saat kemudian dia sadar. Nah, dia membuka matanya, sontak dia kaget karena saat dia sadar ternyata dia di sampingnya itu adalah mayat temannya yang bernama Alex. Di situ dia sangat sedih sekali guys, sangat putus asa sekali. Kayak udah nggak ada harapan lagi gitu untuk bisa keluar dari rumah itu dengan selamat. Tapi di situ si Rocky ini nggak putus asa guys. Tiba-tiba dia punya ide nih kan, ada sebuah remote. Dia tekan tombolnya dan benar alarm itu berbunyi. Akhirnya si pria buta ini tidak bisa mengendalikan diri gitu, dia menutup gini, kayak emang bener-bener kayak kejiwaannya juga pasti ada masalah nih orang. Terus akhirnya si pria ini jatuh, lalu kesempatan Rocky mengambil pistol, dia tembakan berkali-kali ke pria itu sampai pria itu tersungkur, dia langsung terjatuh ke lantai bawah guys. Dia tembak berkali-kali dan memastikan kalau pria itu benar-benar udah meninggal gitu.
Si Rocky langsung bergegas mengambil tas yang berisi uang. Disitulah Rocky bener-bener bisa bebas guys. Gue lega banget. Oke, bebaslah si Rocky ini dari tong setan itu dengan membawa kabur uang sebesar ratusan juta dolar. Sebanyak itu dia bawa kabur dan akhirnya dia bisa pergi ke California dengan adiknya. Wow. Jadi itulah ending film ini. Si Rocky yang berhasil membawa uang 300 juta dari hasil mencuri yang itu benar-benar sangat mempertaruhkan nyawanya. Kalau kalian punya uang segitu guys, 300 juta dolar itu setara dengan 4 triliun lah ya. Terus kalian mau buat apa coba? Uang sebanyak itu kalian mau buat apa? Kalau si Rocky ini kan dia memulai lembaran baru, terus dia pindah ke California dengan adiknya. Terus kalau kalian mau buat apa? Coba tulis di kolom komentar, oke? Tapi kalau aku punya uang sebanyak itu sih, aku akan jadi pengangguran yang kaya. Gak boleh gitu, gak boleh gitu. Gak apa-apa punya uang sebanyak itu, asalkan kita mendapatkannya itu dengan cara yang halal ya. Jangan ditiru, pokoknya warna itu benar-benar gak baik. Kalian tahu sendiri lah yang baik mana, yang buruk mana. Karena film itu secara gak sadar itu sudah memberikan banyak pelajaran loh guys ya. Jadi diambil baiknya aja, buruknya buang jauh-jauh. Oke guys, buat kalian yang udah nonton filmnya, tolong tulis di kolom komentar tentang pesan dan kesan kalian tentang film ini. Pokoknya bebas, apapun yang kalian rasakan setelah menonton film ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, karena aku penasaran banget gimana perasaan kalian setelah menonton film ini. Oke? Jadi aku mau ucapin terima kasih karena sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian gak bosen, semoga kalian tetap memantau terus channel aku supaya aku lebih semangat untuk membuat video review yang lain-lain. Oke? Jadi terima kasih, sampai jumpa di review aku selanjutnya. Aku Vera, bye bye.